Emang kelihatan ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika, membahas soal yang ada di LKS untuk Laitian ST1 halaman 23. Nah, untuk soal-soalnya sudah saya tampilkan di layar. Anda bisa melihatnya nanti. Dan untuk jawabannya ada di samping, lembar samping. Dibuka halaman 23. Kita ke soal nomor 1. Nomor 1, akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 5x min 16 sama dengan 0 adalah. Oke, soal nomor 1 ini kalau kita lihat itu pilihan gandanya mengandung bentuk akar ya. Jadi yang A misalkan min 2 min 3 akar 7 dan min 2 plus 3 akar 7. Kalau pilihannya seperti ini, maka cara mencarinya sudah pasti menggunakan rumus ABC. Sudah makan dong. Betul, pakai rumus ABC. Jadi sebelum kita mencarinya, kita cari dulu ABC-nya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, itu yang nol sama x kuadrat. Nggak ada angkanya, berarti itu adalah angka 1. B-nya yang nol sama x, itu adalah angka 4. Kemudian C-nya yang tidak ada x-nya berarti min 16. Seperti ini ya. Nah, untuk video yang kemarin itu sudah saya upload ulang di YouTube Roni UST. Nanti kalau kalian pengen melihat ulang untuk belajar, nanti bisa dilihat juga di YouTube. Kemudian untuk yang kelas saya ajar, jangan lupa untuk hari ini pembelajarannya juga lewat YouTube. Jadi nanti tulis absen nama, kelas, absen. Itu untuk saya masukkan di absen, batasnya jam 12. Oke. Rumus ABC itu bunyinya apa? Rumus ABC itu bunyinya X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, ini kalian hafalkan karena ini nanti akan keluar di pertanyaan. Rumus ABC dihafalkan karena itu nanti keluar di pertanyaan. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai ABC-nya yang sudah kita cari tadi. Min B, B-nya 4, berarti kalau dimasukkan jadi min 4. Seperti itu. Kemudian plus minus akar B kuadrat, berarti jadi 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, dikali C-nya adalah min 16, kita kasih kurung ya, min 16 ini. Oke, dibagi 2A, A-nya disitu adalah 1, berarti jadi 2 kali 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami tentunya. Kemudian untuk menghitungnya tidak usah bingung. Jadi nanti yang penting dihitung sendiri. Yang kuadrat dihitung sendiri, yang belakang dihitung sendiri, yang tua dihitung sendiri. Ya, yang depan tetap yang diperhatikan aja sudah sendirian. Plus minus, maka kita hitung 4 kuadrat itu 16. Nah, setelah kalian menghitung kuadrat, lihat tandanya ada min, berarti nanti jadi plus. Kemudian angka-angkanya dikalikan, 4 kali 1, 4 kali 16 adalah 64.
Oh, yang 2 juga dihitung, 2 kali 1 itu 2, hasilnya taruh di bawah. Nah, kadang itu kalian suka keliru menuliskan pernya. Pernya itu dari depan ya, tarik ke belakang. Ada yang cuma sampai sini, ada yang bahkan sampai depannya sama dengan dikasih per. Jangan pernya itu setelah sama dengan. Oke, yang masih bisa dihitung adalah yang ada di dalam akar. Yang di dalam akar kita hitung 16 tambah 64, tapi 80 ya, dibagi dengan 2. Oke, kita lanjut. Min 4 plus minus akar 80 ini bisa disederhanakan menggunakan bentuk penyederhanaan akar ya. Bisa disederhanakan menggunakan penyederhanaan akar. Oke. Jadi akar 80 itu kalau dijadwalkan 4 kali berapa? Akar berapa kali akar berapa? Kalau dibagi 2 40 tidak ada akarnya. Dibagi kalau akar bilangan kuadrat kan ada 4, ada 9, ada 12 gitu ya. Kalau dibagi 16 bisa enggak? 80 bagi 16 bisa, yaitu 5 ya. Jadi akar 80 itu akar 16 punya akar 5. Nah, akar 16 itu 4. Akar 5 enggak ada, berarti 4 akar 5. Ini 4 akar 5. Pernya itu per 2. Per 2. Artinya semua yang di atas itu angkanya dibagi 2 semua. Kan jadi min 4 bagi 2 ya, min 2 plus minus 4 bagi 2 ya 2 akar 5. Ini adalah X1 2. Kalau X1 ya, kalian tulis lagi, tapi gunakan yang tanda plus 2 akar 5. Kemudian kalau X2 ditulis lagi min 2, tapi gunakan yang tanda min 2 akar 5. Itu kenapa rumus ABC menggunakan plus minus, maksudnya itu di 2 diambil yang plus sama yang minus. Hasilnya adalah ini min 2 plus 2 5 dan min 2 akar 5. Jadi kalau kita lihat pilihan ini min 2 akar 5 dan min 2 plus 2 akar 5 yang di jawabannya. Seperti itu, silakan sambil dipahami. Untuk hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar dan bisa di screenshot kalau perlu. Silakan. Orang ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Selamat datang. Selamat bergabung. Silakan difoto terlebih dahulu. Kalau sudah nanti kita lanjutin lagi ke nomor 2. Si itu mana kemarin siapa yang suka foto-foto itu? Tolong di-share ya, di-share live ini ya tolong, supaya nanti kelas-kelas yang lain bisa memahami. Sani silakan dipoto Sani. Halo Tia Sintia, Bukti Safitri, halo selamat datang. Ora ono sing jaluk dilahirke. Ini kalau ada foto saya tulisannya kurang jelas. Lanjut ya, oke. Papa lanjutin ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, di sini.
Oke. Soal 2, pertanyaannya gampang. Nilai diskriminan. Diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x minimal sama dengan 0. Gampang ya. Diskriminan itu simbolnya apa? Diskriminan itu simbolnya D. Rumusnya D itu adalah yang ada di dalam rumus ABC yang ada di dalam akar. Rumusnya adalah D kuadrat dikurangi 4AC. Ini juga harus hafal, karena matematika itu gak hanya kita bisa menghitung, bisa memahami, tapi harus hafal rumus juga. Sehingga kita perlu cari ABC-nya terlebih dahulu. Nilai A-nya di sini yang nempel sama x kuadrat yaitu angka 2. Kemudian nilai B-nya yang nempel sama x di sini adalah min 3. C-nya yang gak ada x-nya di situ min 5 seperti ini. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ABC. Rumus ABC rumus diskriminan B kuadrat karena B-nya min 3 maka jadi min 3 kuadrat dikurangi 4AC. 4 dikali A nya di situ nilainya adalah 2 dikali C-nya adalah min 5. Kalau bisa pakai rumus ABC pasti bisa nyari diskriminan karena ini kan termuat di dalamnya. Kita hitung yang depan dulu, min 3 di kuadrat, min di kuadrat jadi plus 3 di kuadrat jadi 3 kali 3 9. Nah setelah menghitung yang depan, menghitung yang belakang lihat tandanya ya. Tandanya kalian lihat baik-baik. Di sini kan ada minus. Kalau ada 2 seperti itu berarti berubah jadi plus gitu kan. Nah kemudian setelah itu kita hitung angkanya. Angkanya 4 dikali 2 dikali 5. 4 kali 2 8, 8 kali 5 40. 9 ditambah 40 ya 49. Ini kategori soal yang mudah seperti itu. Silakan difoto terlebih dahulu. Selamat datang Bapak dosen. Ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga. Lanjut, kalau lanjut saya lanjutin lagi. Halo Gigi. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini mirip seperti soal yang kemarin. Soal mencari batas-batas nilai K. Soal nomor 3. Kita baca soalnya. Jika persamaan kuadrat x kuadrat min k per 1x ditambah dengan 2k min 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan atau berbeda. Di sini yang ditanya adalah batas-batas nilai k ya. Punya dua akar real yang berbeda itu artinya apa? Diskriminannya lebih dari 0. Ini harus kita pegang ya. Jadi diskriminannya itu lebih dari 0. Jadi kalau mempunyai dua akar yang imajiner atau tidak real maka diskriminannya kurang dari 0. Kalau mempunyai dua akar yang kembar maka diskriminannya sama dengan 0. Oke. Di
Diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC seperti yang sudah kita ketahui di soal sebelumnya. Maka kita lihat dulu untuk ABC-nya, ada A, ada B, ada C. Ini yang nol sama X kuadrat tidak nampak, maka tulisnya angka 1. Yang nempel sama X itu adalah min buka kurung K plus 1. Kemudian yang tidak mengandung X itu adalah dalam kurung 2K minus 1. Nilai ABC ini kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan. B kuadrat, B-nya di situ min buka kurung K plus 1. Karena ada kuadrat, maka kita kasih dalam kurung lagi, jangan lupa di kuadrat. Sebenarnya ini mau min atau plus, kalau di dalam diskriminan ini enggak ngaruh untuk B-nya. Karena akan selalu dikuadratkan, pasti minnya selalu 9 ya. Dikurangi 4 dikali dengan A, A-nya nilainya adalah 1, dikali dengan C, C-nya nilainya adalah 2 kali 1. Harus lebih dari 0. Oke, sampai di substitusi ini, sampai dimasukkan nilai-nilainya harus betul, ya harus teliti. Kita lanjutkan lagi. Minus dikuadratkan itu kan jadi plus, ya. Ini nggak ngaruh, ya kan jadi plus. Nah, untuk K plus 1 dikuadrat, gunakan binomial kuadrat, ya kan? Nah, K plus 1 kuadrat langsung nggak usah dijabarin pelan-pelan kelamaan, langsung di K kuadrat, kemudian tengahnya plus, maka di sini juga plus. K dikali 1 dikali 2 ya jadi 2K gitu kan. Ditambah lagi yang belakang dikuadratin, 1 kuadrat ya 1 seperti itu. Untuk selanjutnya ini 4 kalau dikali 1 kan 4. Soalnya ada minusnya, ini kita gunakan sifat distributif ya. Distributif. Jadi ini harus teliti sekali karena salah tanda aja nanti mempengaruhi nilai. Min 4 dikali 2K. Jadi min 4 kali 2 itu 8K. Lagi min 4 dikali min 1 jadi plus. 4 kali 1 4 lebih dari 0 seperti itu. Kemudian kita hitung yang sini K kuadrat kan sendirian, gak ada temennya, terus lagi K kuadrat itu. Kemudian 2K ada temennya nih 8K, berarti kalian hitung 2 kurangi 8 min 6 dikasih huruf K itu. Kemudian angka 1 ini ada angka 4 temennya, berarti 1 tambah 4 plus 5 lebih dari 0 gitu ya. Kemudian kalau ada ketidaksamaan kuadrat yang bentuknya lebih dari 0, kan ingat kemarin solusinya bagaimana kalau lebih dari 0 bunyinya berarti K kurang dari titik-titik atau K lebih dari titik-titik. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan yang menggunakan kata atau diberikan kita kan hanya 3 ini. Berarti yang dia salah ya, yang E juga salah gitu. Jadi kalau diskriminan lebih dari 0 pasti jawabannya yang ada kata ataunya gitu kan. Itu cara mengetahuinya seperti itu. Tinggal nanti angkanya berapa sama berapa. Nah, angkanya berapa sama berapa itu kita dapatkan dari pemfaktoran. Pemfaktoran dari ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. K kuadrat berarti K kali K. 5 berarti 5 kali 1 gitu kan. Depan sudah kita lihat, belakang sudah. Sekarang yang tengahnya nih min 6. We have 5 and 1 whole to be minus 6 ya. 5 sama 1 ya jadi min 6 gimana ya, berarti min semua. Min 5 sama min 1 oh berarti 5 nya min, 1 nya juga min. Min 5 sama min 6. Hasilnya berlawanan tanda. K sama dengan kalau min jadi plus yaitu 5 atau K sama dengan min 1 jadi plus jadi 1 seperti itu. Nah, hasil 5 dan 1 ini kita masukkan ke dalam bentuk solusi yang ini.
Yang kecil ditaruh sebelah kiri ya, yang kecil berarti yang satunya, kemudian yang gede yang kelimanya ditaruh kanan. Jadi jawabannya itu K kurang dari 1 atau K lebih dari 5 seperti itu. Ada nggak yang bunda? Ada ya, itu jawabannya. Ini sudah sama seperti soal yang kemarin tentang jenis akar-akar dari persamaan kuadrat. Silakan, jelas gak sih? Kalau yang kurang dari 0 bagaimana? Selamat datang Selvi. Ini ada Bima. Selvi lagi di Jawa Barat ya. Kalau yang kurang dari 0, solusinya itu titik-titik kurang dari K kurang dari titik-titik. Ini kalau yang lebih dari 0 K kurang dari titik-titik, atau kalau dari titik-titik. Kalau yang kurang dari 0 solusinya titik-titik kurang dari K kurang dari titik-titik. Nah, sama nanti kamu dapat 2 angka, angka yang kecil taruh sebelah kiri, angka yang gede taruh sebelah kanan. Itu pertanyaan untuk yang diskriminannya kurang dari 0. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan lagi. Kalau sama dengan 0 ya berarti ini jawabannya. Ini langsung berarti sama dengan 5 sama dengan 1. Itu kalau diskriminannya sama dengan 0. Berarti kan bukan pertidaksamaan, tapi persamaan kan gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Langsung kemarin ada yang tanya seperti itu, siapa ya? Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Silakan buat para netizen yang baru bergabung, barangkali bisa menjawab. Bisa dituliskan jawabannya di kolom komentar. Oh, bintang kemarin kan yang sempet ini kan, yang sempet foto-foto. Kok nggak join lagi nih bintang? Oke. Nomor 4. Jika x1 dan x2 adalah akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 2x plus 3, maka nilai dari x1 per x2 ditambah x2 per x1 itu berapa? Ini gampang ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, rumusnya pernah saya berikan. Rumusnya itu apa? B kuadrat min 2ac, mirip seperti rumus diskriminant, cuma bedanya ini angka 2 per ac. Udah, kita cari dulu ABC-nya. Tingkat ABC-nya. Hanya berarti ini yang nempel sama x kuadrat angka 1, yang nempel sama x angka min 2, ya x-nya angka 3 gitu. Kita masukkan ke dalam rumus. Saya izin lihat di YouTube aja, Pak. Oh iya, jangan lupa ditulis untuk nama kamu ya, dan absennya itu nanti untuk rekap kehadiran hari ini. Karena yang nanti yang merekap itu bukan saya. Tugas saya itu menyampaikan materi, nanti ada yang merekap sendiri. Kalau kamu tidak menulis namanya di YouTube, berarti dianggap kamu tidak hadir secara online hari ini, seperti itu. Ya, kita masukin B kuadrat, karena B-nya min 2 berarti jadi min 2 kuadrat dikurangi 2 kali A. A-nya di situ nilainya adalah 1
dikali C, C-nya nilainya adalah 3. Dibagi dengan AC, A-nya di situ 1, dikali C-nya di situ adalah 3. Nah, kita hitung yang depan jadi 4, yang belakang berarti dikurangi 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Terus yang bawah dihitung 1 kali 3 itu 3 ya. Kemudian 4 dikurangi 6 hasilnya min 2 per 3. Min 2 per 3. Jawabannya yang B ya. Ini gampang banget. Kalian hafalkan rumus jumlah, rumus perkalian, ada rumus selisih, rumus kebalikan, kemudian rumus penjumlahan berbalik seperti ini. Udah absen Pak kemarin loh. Yang sekarang hari ini kan ada lagi tuh. Sudah saya share. Hari ini kan ada jam lagi. Ya. Jadi absen lagi di link yang berbeda. Tiap hari kalau ada jam matematik ya videonya bukan di semua video, di video yang saya share linknya hari ini. Oh iya nggak ada ya, berarti nggak usah. Kalau nggak ada berarti kamu lihat postingan terbaru saya. Postingan terbaru saya adalah yang hasil video kemarin di TikTok saya upload ulang di YouTube saya tadi seperti itu. Dipantengin terus ya untuk YouTube-nya Roni UST karena di situ memuat informasi-informasi terbaru terkait latihan soal matematik. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 5. Soal nomor 5, persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 7 dan 4 adalah berapa? Min 7 anggap aja sebagai X1, 4 ini kita anggap sebagai X2 ya. Jadi kalian tambahin dulu tuh X1 tambah X2 sama X1 kali X2. Kalian ini kalau ditambahin berapa? Min 7 tambah 4 kan 3 ya. Ini 3. Terus kalau dikali berapa? Min 7 kali 4 ini 28 gitu kan. Jadi setiap kalau kita mau bikin persamaan kuadrat baru, caranya untuk akar-akarnya kita tambahin kemudian dikaliin. Nah kalau sudah kita masukkan ke rumusnya ini. Rumusnya ini membuat PK, membuat persamaan kuadrat. Rumusnya itu X kuadrat min dalam kurung X1 tambah X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Aduh pusing Pak, simbolnya seperti itu, jangan pusing. Ini pahaminya seperti ini aja. Oh berarti X kuadrat min jumlah mereka X dengan dikasih X terus ditambah sama hasil kali mereka, intinya kan seperti itu. Kalau kita praktekin di X kuadrat min, nah ini tadi kan udah dicari ya kan, min 3 kan, berarti min 3 X ditambah ini itu udah dicari hasil kalinya min 28 sama dengan 0. Nah kita selesaikan berarti jadi X kuadrat min ketemu min plus 3X plus ketemu min 28 sama dengan 0. Itu namanya membuat persamaan kuadrat dari akar-akar yang sudah diketahui. Jadi jawabannya yang mana? Min 3x plus 3x min 28. Yang C. Ada yang mengerjakannya dari ABC-nya ini difaktorkan masing-masing. Kalau difaktorin hasilnya mereka tidak, itu juga boleh ya. Ada yang pakai rumus jumlah. Ini kalau ditambah min 3 ini, mana yang kalau ditambah min 3? X tambah X plus. Nah, kan cuma yang C. Itu seperti itu saja juga boleh. Itu khusus pilihan ganda. Tapi untuk cara yang ini, itu adalah cara yang bisa digunakan di soal jenis apapun. Kisi-kisinya kebanyakan Pak.
Enggak kok, kalian cukup pelajari soal-soal yang di LKS karena sudah sangat mirip sekali. Iya, bahkan angka-angkanya pun sama. Cuma kan nggak semuanya jadi keluarkan. Ya kalian pahami caranya biar bisa gimana. Jadi kalian mengerjakan soal LKS itu dikerjakan, kemudian nanti lihat kuncinya berulang-ulang sampai nanti kamu hafal polanya. Terima kasih Saci Azura, selamat datang di live-nya Roni Bumi. Selamat bergabung di pembelajaran online hari ini. Halaman 19 sampai 26 yang pilihan ganda saja. Kak Ana kok? Ana Kak. Silakan di foto ini yang halaman 23. Hello. Arigatou gozaimasu. Minasan sukoyo kawan sukses pesun sedap. Perasaan pantur deh. Ya Allah Pak, pusing liate. Jangan pusing ya. Gak boleh pusing. Sudah dipoto belum? Oke, akan lanjutin ya, akan lanjutin kalau sudah. Akan lanjutin. Order number 6 in here. Nah, ini kan gampang nih. Panjang taman tersebut ini kemarin ada ya yang di halaman 19 itu. Ini taman berbentuk persegi panjang, Kelilingnya 88, luasnya 480, panjang tamannya berapa? Gitu. Ingat rumusnya kemarin gimana? X kuadrat min K per 2X ditambah L sama dengan 0. K itu apa? K itu keliling. Kelilingnya 88, jadi X kuadrat min 88 per 2X ditambah L. L-nya 480, L itu luas sama dengan 0. Yang kedua kita hitung X kuadrat min 88 bagi 2 44X ditambah 480 sama dengan 0. Nah kalau sudah tinggal kita faktorkan. X kuadrat itu X kali X ya, ada X ada X. 480 sih berapa kali berapa ya? Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat yang ada di pilihan ini 480 bagi 20 bisa tahu 20 48 bagi 2 berapa? 24 ya? 24 kali 20. Dia kalau dijumlahin punya 40 enggak? 24 sama 20 kan iya. Berarti 24 sama 20 ya jadi 44, berarti ini semua. Maka hasilnya adalah tanda X sama dengan 24 atau X sama dengan 20. Mana yang dipakai sesuai yang ditanyakan? Yang ditanyakan kan panjang. Jadi 24 sama 20 lebih panjang yang mana? Yang panjang dari yang 24. Maka nanti yang satunya bukan seperti panjang tapi seperti mata ini berbentuk persegi panjang. So jawabannya yang 20 maunya mana? Yang begini. Nah di sini nanti akan ada dua nilai yang ditampilkan 20-nya. Itu 20-nya juga ada seperti itu ya. Ini sudah muncul soal seperti ini berapa kali ini? 2 kali kan? Nah muncul 2 kali kan harusnya bisa di itu. Mau ngefoto malah ulang Pak, baru join ya, nanti diulang. Dari tadi perasaan Dina join terus deh. Masuk keluar. Untuk yang live kemarin sudah saya upload di YouTube-nya Roni Bumi, Roni UST. Nah nanti yang hari ini itu nanti saya upload ulang juga di YouTube. Maka kalian nyalakan saja
lonceng notifikasi biar nanti bisa mengetahui video terbaru. Enggak jelas Pak fotonya. Jelas ya. Ini sekarang sudah jelas kok. Awas saja bonsai itu di Paris, di Jerman. Oke, kita lanjutin ya ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Nomor 7. Pertanyaannya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu simbolnya apa? Kalau di fungsi kuadrat, sumbu simetri itu simbolnya adalah XP ya. Sumbu simetri itu simbolnya adalah XP. Apa rumus XP? XP itu rumusnya adalah B dibagi min 2A. Karena ada XP ada YP. Nah, XP sama YP itu nanti kalau dikumpulkan jadi namanya titik balik gitu kan. Ngajar kelas berapa? Ngajar kelas 10. Iya betul. Titik balik XP dikenal dengan nama sumbu simetris. Kemudian YP itu dikenal dengan nama nilai ekstrim, nilai optimum, nilai maksimum, atau nilai minimum. Jadi namanya ada banyak. Nah, kalian harus kenali itu. Kenapa namanya sumbu simetris? Karena di dalam parabola ini sumbu simetrisnya itu ada di sini. Nah, ini namanya XP gitu ya. Kalau parabola ini ada di atas, simetrisnya pasti di tengah-tengah. Ini yang dinamakan XP. Nilai XP itu kenapa dinamakan sumbu simetris? Karena berada di tengah-tengah dari suatu parabola. Alasan penamaan sumbu simetris dari situ. Oke, kita tentukan ABC-nya dari soal persamaan kuadrat. Yang bersama X kuadrat adalah 2, B yang nempel sama X adalah min 6, dan C yang nggak ada X-nya adalah min 5. Kita substitusikan ke dalam rumus, berarti B sini kita masukin min 6 per min 2, tulis lagi min 2 dikali A-nya adalah 2 gitu. Nah, kalau ada min atas bawah itu boleh untuk dicoret, boleh untuk dihilangkan, B-nya habis gitu kan. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 3 ya kan. Maka hasilnya adalah 3/2. Gampang banget. Kalau yang ditanyakan itu sumbu simetris, itu caranya sebenarnya gampang banget. Bahkan C-nya itu nggak kepake, yang dipakai cuma A sama B ya. Jadi di sini jawabannya kalau bertanya adalah yang B. Seperti itu. Silakan kalau yang mau bertanya sama Om nanti bisa Om jawab. Kalau pengen lebih jelas, jadi di screenshot. Ini kan kalau nggak di screenshot, fotonya gerak-gerak ya. Oke, Ustadz lanjutin. Ustadz lanjutin ya, nomor selanjutnya ya. Kalau sudah Ustadz lanjutin. Nomor 8. Nomor 8 ini seperti nomor 7 ya. Nah, yang 8 antum bisa baca di situ. Antum bisa baca nomor 8
titik balik, titik balik. Nah, titik balik itu terdiri dari apa tadi? XP sama YP. Ini titik balik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x min 32. Jadi kita cari xp nya terlebih dahulu. Rumusnya apa tadi xp? B dibagi min 2a seperti ini. Nah, nilai ABC nya A yang nempel sama x kuadrat tak nampak, berarti angka 1. B yang nempel sama x tak nampak, ada angkanya itu min 4. C yang ada x nya adalah min 32 seperti itu ya. Kita masukkan B berarti min 4 dibagi min 2 kali A nya adalah 1. Yang dihitung yang perkalian dulu. Min 2 kali 1 ya min 2. Min dibagi min plus 4 bagi 2 itu XP nya. Nah selanjutnya untuk YP itu bisa pakai rumus diskriminan dibagi min 4. Nah, bisa juga mencari YP itu dari fungsi yang sebelumnya. Pak nanti diupload di YouTube ya, nanti Ustadz upload di YouTube. Itu di YouTube kan juga sudah ada, jangan lupa untuk absen ya. Nah, YP-nya itu kalian lihat sini, x kuadrat min 4x min 32. Nah, ini Y. Nah, kalau YP berarti x-nya diganti dengan XP. Ya. Kalau soal tadi kan Y sama dengan x kuadrat min 4x min 32. Tapi kalau YP x-nya ada di sini nih, kamu ganti dengan angka XP ya kan? Ini kan XP-nya juga dua-duanya dimasukin ke X, maka akan ketemu yang namanya YP. Jadi 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 dikurangi 32. Seperti itu. Kita hitung masing-masing. 2 tambah 2 itu 4 dikurangi 4 kali 2 itu 8 dikurangi 32. 4 dikurangi 8 itu min 4 dikurangi 32. Min 4 min 32 berarti min utang 4 utang 32 jadi utang 36. Seperti itu. Nah, yang namanya titik balik itu adalah gabungan daripada XP dan YP. XP-nya tadi 2, YP-nya itu negatif 36. So, jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Silakan kalau mau di screenshot boleh. Saya tak minum dulu. Awas saja yang berani-berani di Inggris, di Paris. Selamat datang Aulia Ganis yang sudah bergabung. Hari ini ada jam 10.03. Jadi saya live-kan untuk bisa dipelajari. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau mau difoto dulu boleh. Ini untuk halaman 23. Saya kasih waktu 5 detik untuk difoto. Oke, waktu habis.
Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Es campur enak nih. Soal nomor 9. Kurva fx m plus 1 x kuadrat dikurangi 3m min 5x ditambah 5m itu katanya definit negatif. Yang ditanya adalah batas nilai m. Itu batasnya berapa? Ya. Ini perpaduan seperti soal nomor sebelumnya tadi yang mempunyai dua akar real berbeda dari suatu persamaan kuadrat. Nah, kalau ini katanya definit negatif. Arti dari definit negatif, definit negatif itu artinya nilai dari fungsi kuadrat itu selalu negatif. Jadi kalau disumbu persamaan kuadrat biar nilainya selalu negatif, jadi kalau ada sumbu x-nya ini sebagai batas, berarti yang nilainya negatif berarti kan di bawah sumbu x. Otomatis grafiknya harus seperti ini, di bawah sumbu x. Grafiknya harus seperti ini. Nah, ini maksud dari definisi negatif. Ini nilainya selalu, gambarnya selalu berada di bawah sumbu x. Karena kurvanya menghadap ke bawah, maka ini terjadi ketika nilai A-nya kurang dari 0 dan ini tidak menyentuh sumbu x sama sekali, maka diskriminannya kurang dari 0. Jadi syarat definisi itu ada dua. Syarat yang pertama nomor 9, yaitu nilai A-nya kurang dari 0. Ini syarat yang pertama. Jadi dua syarat ini kemudian nanti kita iriskan. Yang memenuhi keduanya itu yang mana? Ya, itu yang akan menjadi jawaban atau penyelesaian dari fungsi kuadrat definit negatif. Seperti itu ya. Nah, nilai A-nya kita tentukan dulu nih di sini untuk nilai A. Nilainya langsung aja ya. A, ini B, kemudian yang ini adalah C ya. A-nya di situ M plus 1, list M plus 1 kurang dari 0. Nah, karena ini ditanya adalah nilai M, berarti satunya mesti kita pindah ke kanan, plus 1 pindah jadi min 1. Nah, ini yang pertama, jawaban yang pertama dari batas nilai M kurang dari 0 adalah M kurang dari min 1. Sekarang yang kedua, syarat yang kedua itu diskriminannya harus kurang dari 0. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC, nilainya kurang dari 0. Nilai B-nya kita masukkan di situ ada min dalam kurung 3M min 5. Karena di kuadrat kita kasih kurung lagi di kuadrat dikurangi 4 dikali dengan A, nilainya adalah M plus 1 dikali dengan C, nilainya adalah 5M. Ini harus kurang dari 0. Oke, tadi kan kalau kurang dari 0 ada kan solusinya bagaimana tadi kalau kurang dari 0? Jadi nanti kalau kurang dari 0, solusinya adalah tadi titik kurang dari kali hurufnya M berarti kurang dari M kurang dari titik itu ya. Oke, sekarang kita uraikan. Min kalau dikuadratkan itu jadi plus. Nah, kita kuadratkan. Ini pakai binomial kuadrat. 3 dikuadratkan itu 9. M dikuadratkan ya M kuadrat. Tengahnya min berarti juga min 3M kali 5 15M kali 2 30M. Min kemudian yang belakang itu plus 5 dikuadratkan itu 25. Seperti ini ya. Lanjut. Ada min 4, ada 5M. Jadi kan jadi 20M. Min 20M. Ini dikalikan ke sini. Ini 20M yang kita pakai. Min 20M kali M. Ya berarti min 20M kuadrat.
min 20M kali plus 1 ya, min 20M. Nilainya kurang dari 0. Nah, kita hitung yang ada M kuadratnya ternyata ada 2 nih. Berarti 9 kurangi 20 min 11 kemudian min 30M sama min 20M berarti jadi min 50M. Kemudian ada plus 25. Nilainya adalah kurang dari 5. Ternyata ini sudah tidak dipakai. Nah, karena ini depannya ada minnya, biasanya kita itu memfaktorkan yang depannya itu plus, berarti harus kita kali dengan min 1. Kita kali dengan min 1 semua. Ya, jadi 11M kuadrat dikali min jadi plus 50M ditambah dengan 25. Nilainya berubah. Ini min jadinya. Plus kali min. Ini berubah. Kurang dikali min jadi lebih dari 0. Nah, sebelum kita waktukan depannya ada angka 11 nya, berarti kita pindah ke belakang. Kita pindah ke sini ya dengan cara dikali. Sehingga tinggal M kuadrat plus 50M min 11 kali 25 itu 275 lebih dari 0. Nah, kita lanjutkannya di sini ya. Ini di atas M kuadrat plus 50M min 275 kurang dari 0. Kurang dari lebih dari 0. Yang dipakai berarti yang lebih dari 0. Berarti tadi solusi yang kurang dari 0 ini bisa dipakai. Yang dipakai lebih dari 0 berarti pakai kata atau. Nah, di sini sebenarnya yang pakai kata atau itu ada 2 ya. Tapi nanti coba kita iriskan dengan cara yang pertama ini. Yuk kita faktorkan. M kuadrat apa? MM gitu kan. 275 itu kan hasil dari 11 kali 25. Tapi 11 sama 25 tidak bisa menjadi angka 50. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 275? Tapi nanti bisa jadi 50. Berapa kali berapa? Orang sejauh 275 bisa jadi 50. Oh, 55 sama 5. 55 sama 5. Biar jadi 50 berarti kan caranya adalah 55 kurang 5. 55-nya plus, 5-nya min. Karena tadi kita minjemin angka 11 dengan cara dikali ke belakang. Sekarang kita kembalikan dengan cara dibagi dengan 11 masing-masingnya. Maka hasilnya berlawanan pada M sama dengan min. Tengahnya plus hasilnya min 55 bagi 11 itu 5. M sama dengan tengahnya min 17 5 per 11. Karena ini lebih dari 0, maka solusinya itu adalah M kurang dari titik-titik atau M lebih dari titik-titik. Ini solusinya. Yang dipakai, yang ditaruh di sebelah kiri adalah angka yang kecil. Angka yang kecil di sini kan min 5, ya. Angka yang gede taruh kanan 5 per 11. Jadi kita punya 2 jawaban, M kurang dari min 1 sama M kurang dari min 5 atau M dari 5 ke 11. Nah, kalau kita gabungkan M kurang dari min 1 sama M kurang dari min 5, pakai warna ini M kurang dari min 1 sama M kurang dari min 5 yang memenuhi syarat keduanya adalah yang M kurang dari min 5. Kenapa? Karena ini kan dari min 1 ke kiri, ini dari min 5 ke kiri ya. Kalau saya ilustrasikan di sini, karena dari min 5 sama min 1. Kurang dari min 1 kan berarti ke kiri, kurang dari min 5 ini ke kiri. Yang memenuhi keduanya berarti yang ada 2 garis daerahnya kan di sebelah sini. Berarti tetap yang dipakai yang kurang dari min 5.
ini tidak terpakai karena ketika di sel yang memiliki keduanya adalah yang kurang dari min. Sehingga jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Silakan kalau mau bertanya. Saya yakin kalian sudah mulai pusing nih sampai di sini nih. Asad dong, Pak. Yo Asad ya, sama gurumu. Kamu tanya saja sama gurumu. Ini saya akan ngajar kelas 10. Silakan Aura Zanda kalau mau bertanya boleh. Oke, Mas. Ada pertanyaan silakan. Nah, kalau misalkan ini dia kurang dari 0, kurang dari min 6, maka yang dipakai ini M kurang dari min 6 atau M lebih dari 59 seperti itu. Jadi dari mereka berdua yang letaknya paling tinggi itu siapa? Kan yang min 5, tadi yang dipakai. Itu cara mengiriskan dua buah ketidaksamaan.